Abu Zar Al-Ghifari menghadap sang Khalik di tempat pembuangannya di Rabaza. Ia mati kelaparan bersama istri dan anak-anaknya. Kemudian ia wafat dalam keadaan yang sangat menyedihkan, sehingga batu pun bisa turut menangis sedih. Setelah ditinggal mati oleh anak-anaknya, ia bersama istrinya hidup sangat sengsara. Berhari-hari sebelum akhir hayatnya, ia bersama istri tidak menemukan makanan sama sekali. Ia lalu mengajak istrinya pergi ke sebuah bukit pasir untuk mencari tumbuhan. Keberangkatan mereka berdua diiringi tiupan angin yang kencang menderu-deru. Setibanya di tempat tujuan, mereka tidak menemukan apapun yang bisa dimakan. Lalu Abu Zar Al-Ghifari ini sangat pilu. Ia menyeka cucuran keringatnya. Padahal udara pada waktu itu sangat dingin. Ketika istrinya melihat kepadanya, mata Abu Zar kelihatan sudah membalik. Istrinya menangis, kemudian ditanya oleh Abu Zar, "Wahai istriku, mengapa engkau menangis?" "Bagaimana aku tidak menangis?" jawab istrinya yang setia itu. "Kalau menyaksikan engkau mati di tengah padang pasir seluas ini, sedangkan engkau kelaparan bersamaku. Sedangkan aku tidak mempunyai baju yang cukup untuk dijadikan kain kafan bagimu dan bagiku. Dan bagaimanapun juga, akulah yang akan mengurus pemakamanmu nanti." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu adalah nama sahabat Rasulullah Muhammad SAW yang paling miskin jika dibandingkan dengan sahabat-sahabat Rasulullah lainnya. Ia sangat hati-hati terhadap kepemilikan harta dan kemewahan dunia. Beliau diketahui berasal dari suku Ghifar yang dikenal sebagai suku penyamun pada masa pra-Islam. Ia diketahui memeluk Islam dengan sukarela. Ia salah seorang sahabat yang terdahulu dalam memeluk agama Islam. Ia mendatangi Nabi Muhammad langsung ke kota Mekah untuk menyatakan keislamannya. Setelah menyatakan keislamannya, ia berkeliling ke kota Mekah untuk mengabarkan bahwa ia kini adalah seorang muslim, hingga memicu kekhawatiran serta kemarahan kaum kafir Quraisy dan membuatnya menjadi bulan-bulanan kaum kafir Quraisy. Berkat pertolongan Abbas bin Abdul Muthalib, ia selamat dan suku Quraisy membebaskannya setelah mereka mengetahui bahwa orang yang dipukuli berasal dari suku Ghifar. Meski ia termasuk sebagai sahabat yang paling awal masuk Islam, tetapi ia terlambat untuk menyertai hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Ia masuk ke kota Madinah setelah perang Badar berlangsung. Dia dikenal sangat setia kepada Rasulullah. Kesetiaan itu misalnya dibuktikan sosok sederhana ini dalam satu perjalanan pasukan muslim menuju medan perang Tabuk melawan kekaisaran Bizantium. Karena keledainya lemah, ia rela berjalan kaki seraya memikul bawaannya. Saat itu sedang terjadi puncak musim yang sangat panas yang sangat menyayat. Dia mengalami keletihan dan roboh di hadapan Nabi Muhammad SAW. Namun Rasulullah heran, kantong airnya masih penuh. Setelah ditanya mengapa dia tidak meminum airnya, tokoh yang juga kerap mengkritik penguasa semena-mena ini mengatakan, "Di perjalanan saya temukan mata air. Saya minum air itu ya Rasulullah, tetapi sedikit. Dan saya merasakan nikmat sekali. Setelah itu saya bersumpah tak akan meminum air itu lagi sebelum Rasulullah meminumnya." Dengan rasa yang haru, Rasulullah berujar, "Engkau datang sendirian, engkau hidup sendirian, dan engkau akan meninggal pula dalam kesendirian. Tapi serombongan orang dari Irak yang soleh kelak akan mengurus pemakamanmu." Abu Zar Al-Ghifari, sahabat setia Rasulullah itu lalu mengabdikan sepanjang hidupnya untuk agama Islam. Ketika Rasulullah menuju perang Tabuk untuk yang kedua kalinya bersama para sahabatnya mengendarai unta jauh di belakang Rasulullah, ada Abu Zar Al-Ghifari ini yang tertinggal karena untanya sangat lambat. Merasa waktunya terbengkalai, lalu Abu Zar berinisiatif untuk memindahkan semua barang-barang yang ada di unta tersebut dan ia gotong sendiri di punggungnya. Sambil menggendong barang-barangnya di tengah terik matahari yang sangat panas, Abu Zar ini hanya bisa mengikuti jejak-jejak kendaraan Rasulullah karena sudah jauh dari rombongannya. Ketika Abu Zar hampir mendekati rombongan Rasulullah, salah seorang sahabat berkata, "Ada lelaki yang datang sendirian, ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah menjawab bahwa itu adalah Abu Zar. Setelah mengucapkan kalimat itu, tiba-tiba Rasulullah menangis dan bersabda, "Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada Abu Zar karena ia berjalan seorang diri. Dan ia akan mati seorang diri, dan Allah akan membangkitkannya seorang diri pula."
setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan estafet kekhalifahan berpindah ke tangan Abu Bakar dan Umar bin Khattab, Abu Dzar kerap mewanti-wanti agar tidak terjadi perpecahan di antara mereka. Namun ketika kekhalifahan sampai pada Utsman bin Affan, kekhawatiran Abu Dzar pun terjadi. Kekuasaan yang mayoritas berada di bawah kendali Bani Umayyah banyak menyulut konflik di antara para sahabat termasuk Abu Dzar Al-Ghifari sendiri. Abu Dzar adalah orang yang paling lantang menyampaikan hadis Rasulullah yang berbunyi, setiap unta ada zakat, setiap tanaman ada zakat, setiap harta ada zakat, dan di setiap kambing pula ada zakat. Barang siapa yang bermalam di rumah yang terdapat harta di dalamnya namun tidak menginfakkan di jalan Allah, maka ia harus bertanggung jawab di hari kiamat. Lalu hadis tersebut ia sampaikan sebagai bentuk protes pada khalifah dan pejabat-pejabatnya yang suka hidup bermewah-mewahan. Muawiyah yang merasa bahwa gerakan Abu Dzar cukup membahayakan kekhalifahan, kemudian menyarankan Utsman bin Affan untuk memerintahkan Abu Dzar bersama istri dan anak-anaknya pergi ke wilayah yang bernama Al-Robzah, yaitu sebuah desa di Arab yang sangat tertinggal dan dihuni oleh kaum kulit hitam. Jauh sebelum hal itu terjadi, ketika peristiwa Tabuk dan Rasulullah SAW masih hidup, beliau pernah menyampaikan sebuah pesan kepada Abu Dzar. Dengarkanlah dan taatlah meskipun engkau sholat di belakang orang kulit hitam. Apa yang disampaikan Rasulullah itu kemudian menjadi nyata setelah Abu Dzar menemui penduduk Al-Robzah dan diimami oleh orang kulit hitam. Singkat cerita, setelah tinggal di sana selama beberapa waktu, Abu Dzar dan istrinya merasa ajalnya akan segera tiba. Padahal pada saat itu, istri dan anaknya sedang berada di sebuah hamparan tanah yang kosong, di mana tidak ada satupun orang yang akan bisa melewati tempat itu. Ketika hampir datang ajalnya, istrinya menangis. Melihatnya bersedih hati, lalu Abu Dzar Al-Ghifari ini berkata, "Mengapa engkau menangis, wahai istriku?" Lalu istrinya berkata, "Engkau akan wafat di hamparan tanah kosong ini, sedangkan aku tidak memiliki kain untuk mengkafanimu." Kemudian Abu Dzar berkata, "Jangan menangis, berbahagialah karena aku mendengar Rasulullah bersabda kepada salah satu kelompok di mana aku termasuk di dalamnya, salah satu dari kalian pasti akan menemui kematian di tengah hamparan tanah kosong. Kemudian ia akan didatangi oleh sekelompok orang mukmin. Tidak ada seorang pun dari kelompok tersebut yang mati seperti itu kecuali aku. Demi Allah, wahai istriku, aku tidak berdusta dan tidak pula didustai bahwa akulah yang dimaksud oleh Nabi." Selanjutnya Abu Dzar memerintahkan istrinya untuk mencari sebuah jalan dan menunggu pertolongan. Kemudian istrinya itu berdiri di tumpukan pasir sambil mengibarkan kain yang ia miliki untuk memberikan sebuah tanda kepada siapapun yang akan melewati jalan tersebut. Karena pada saat itu adalah musim haji, maka jalanan tampak sangat sepi. Sesekali istrinya melihat Abu Dzar dan kembali lagi ke posisi semula. Tiba-tiba datanglah satu rombongan yang menaiki kendaraan. Karena melihat ada yang mengibarkan kain, rombongan tersebut bersegera menuju ke arah itu. Salah seorang dari mereka bertanya, "Apa yang terjadi kepadamu?" Kemudian istri Abu Dzar berkata, "Ada seseorang muslim yang hampir mati di sini. Bantulah mengkafaninya dan mengurus jenazahnya." "Siapakah lelaki itu?" tanya mereka. "Abu Dzar Al-Ghifari," ucap istrinya. Lalu segerombolan orang ini bertanya, "Apakah Abu Dzar sahabatnya Rasulullah?" Setelah sang istri membenarkan, salah seorang dari rombongan tersebut memanggil rombongan yang lain dan menyegerakan untuk menemui Abu Dzar ini. Abu Dzar yang mengetahui hal itu sangat senang dengan kedatangan mereka. "Berbahagialah kalian karena aku mendengar Rasulullah bersabda kepada satu kelompok, sedangkan aku berada di dalamnya, bahwa akan ada yang mati di antara kalian di tengah padang pasir yang akan disaksikan oleh segerombolan orang mukmin. Sedangkan tidak ada seorang pun dalam kelompok itu yang mengalami peristiwa tersebut kecuali aku. Dan akulah lelaki itu, dan kalianlah segerombolan orang mukmin yang dimaksud oleh Rasulullah." Setelah Abu Dzar wafat, merekalah yang mengkafani hingga mengurus jenazahnya sebagaimana yang diramalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu. Sahabatku yang seiman yang dirahmati oleh Allah, lalu Abu Dzar wafat pada bulan Dzulhijjah pada tahun 31 Hijriah di sebuah desa bernama Rabaza yang terletak di timur kota Madinah, sekitar 170 km. Ia dimakamkan dan disolatkan oleh rombongan yang berasal dari Kufah yang di dalamnya termasuk sahabat Abdullah bin Mas'ud. Setelah pemakaman jasad Abu Dzar, Ibnu Mas'ud lalu berkata,
Sungguh benar ucapan Rasulullah. Beliau pernah berkata bahwa Abu Dzar akan hidup dalam kesendirian dan kesulitan, meninggal dalam kesendirian, dan dibangkitkan di hari kiamat dalam kesendirian pula. Abu Dzar meninggalkan seorang putri yang senantiasa merawatnya hingga ia akan meninggal. Dikatakan bahwa dahulu ia memiliki seorang putra yang dinamai Dzar, namun meninggal di usia muda. Putri Abu Dzar kemudian dijadikan anak angkat oleh Khalifah Utsman bin Affan pasca wafatnya.